Baik, setelah perusahaan mengetahui pos-pos rekonsiliasi yang menyebabkan perbedaan saldo akhir pembukuan perusahaan dengan saldo akhir kas perusahaan yang ada di bank. Ya, kemudian kita buat laporan rekonsiliasi bank. Saudara lihat di slide berikutnya atau di halaman di buku modul juga ada sesuai dengan laporan-laporan yang sudah kita pelajari, maka yang kita tulis terlebih dahulu adalah nama perusahaan, nama laporan, dan kapan itu dibuat. Ya, saudara lihat perusahaan X, laporan rekonsiliasi bank per kapan. Kemudian, baris pertama, saudara tulis saldo akhir kas sesuai pembukuan perusahaan dan saldo akhir kas perusahaan yang di bank sesuai dengan laporan rekening koran yang sudah dikirimkan oleh bank. Kemudian berikutnya kita tulis semua pos-pos rekonsiliasi yang menambah saldo tersebut, ya, baik di perusahaan maupun yang laporan pembukuan bank. Ya. Kemudian dikurangi dengan pos-pos rekonsiliasi yang mengurangi saldo akhir tersebut. Ya. Baik karena keterlambatan pencatatan maupun koreksi kesalahan. Kemudian kita jumlahkan semua ketemu saldo disesuaikan. Ya, hasilnya itu baik saldo perusahaan maupun saldo rekening koran setelah ditambah atau dikurangi pos-pos rekonsiliasi akan menghasilkan saldo yang sama. Saudara, silakan buka halaman 7. Mari kita pelajari penyusunan laporan rekonsiliasi bank. Saudara lihat, nak. Informasi yang pertama adalah dari saldo baik menurut pembukuan perusahaan maupun menurut laporan rekening koran atau laporan dari bank. Ya. Saldo itu di laporan rekonsiliasi, saudara lihat di laporan rekonsiliasi di halaman 7 bagian bawah ditampilkan atau disajikan di bagian awal. Ya. Saldo menurut pembukuan perusahaan 1.758.000 dan saldo menurut laporan rekening koran 1.370.000. Baik. Kemudian dari pos-pos rekonsiliasi yang sudah diketahui, maka saldo-saldo itu akan bertambah atau berkurang sesuai dengan informasi pos rekonsiliasi. Kita lihat pos rekonsiliasi yang pertama, cek nomor 201 dan 202 sebesar 450.000 dan 750.000 belum dicairkan oleh pemegangnya. Baik. Dari informasi ini maka yang belum melakukan pencatatan adalah pihak bank. Ya, karena begitu perusahaan mengeluarkan cek sudah mencatat sebagai pengeluaran, tapi selama pemegang cek belum mencairkan, bank belum mencatat ya atas pengeluaran perusahaan. Ya, sehingga saudara lihat di laporan rekonsiliasi bank di sisi laporan rekening koran, saudara lihat di situ, nak, dikurangi cek yang beredar sesuai dengan informasi yang ada. Nah, karena mengurangi, maka disajikan dalam tanda kurung. Berikutnya, pos rekonsiliasi yang kedua, penyetoran oleh pelanggan melalui transfer, ya, untuk melunasi hutangnya 3.750.000. Belum masuk di catatan perusahaan karena baru menerima informasi. Otomatis bank sudah
melakukan pencatatan karena begitu menerima transfer dari pelanggan langsung diterima sebagai penerimaan kas atas nama perusahaan, tapi selama informasi itu belum diterima oleh perusahaan, belum dicatat. Sehingga di dalam laporan rekonsiliasi bank, saudara lihat akan menambah saldo pembukuan perusahaan. Transfer bank. Pos rekonsiliasi berikutnya, yang ketiga, cek yang diterima pelanggan senilai 2.500.000 dikembalikan oleh bank karena nggak ada dananya. Ini adalah koreksi, ya. Kalau perusahaan menerima cek dari pelanggan, otomatis akan menambah kas. Tapi karena dibatalkan, karena tidak ada dananya, maka perusahaan harus mengkoreksi, mengurangi. Saudara lihat di laporan rekonsiliasi bank, di sisi laporan saldo menurut perusahaan mengurangi, ya, keterangannya adalah cek kosong. Kita lanjutkan pos rekonsiliasi berikutnya, nomor 4. Ada informasi dalam rekening koran terdapat biaya administrasi yang dibebankan ke perusahaan 15.000 dan jasa giro 35.000, di mana hal tersebut baru diketahui perusahaan setelah perusahaan menerima laporan dari bank. Ya, dari informasi tersebut maka tentu saja bank sudah melakukan pencatatan, ya, transaksi yang menambah atau mengurangi saldo kas perusahaan di bank, tapi perusahaan belum. Beban administrasi tentu akan mengurangi saldo kas perusahaan. Sehingga saudara lihat di laporan rekonsiliasi dikurangi beban administrasi bank. Jasa giro merupakan pendapatan bagi perusahaan sehingga akan menambah kas. Sehingga dalam laporan rekonsiliasi saudara lihat di penambahan, di situ ada jasa giro sebesar 35.000. Berikutnya, informasi yang kelima, cek yang ditarik oleh nasabah lain sebesar 1.500.000 oleh bank telah didebet ke rekening perusahaan. Jadi ini ada koreksi kesalahan, di mana kesalahan itu ada di pihak bank. Ya, karena ada penarikan cek, bukan dari perusahaan, tapi dari nasabah lain, tapi dibebankan ke perusahaan, sehingga bank harus mengkoreksi, menambah kembali saldo kas perusahaan yang ada di bank. Saudara lihat di laporan rekonsiliasi rekening koran ditambah, ya, koreksi cek 1.500.000. Pos rekonsiliasi yang terakhir, perusahaan pada akhir Desember telah menyetor kas 1.358.000, tapi belum tampak di laporan keuangan bank yang sudah dikirim ke perusahaan. Ini tadi yang dinamakan dengan setoran dalam perjalanan. Sehingga yang harus dilakukan koreksi adalah saldo bank, ya, saldo rekening koran, yaitu menambah. Saudara lihat saldo rekening koran ditambah setoran dalam perjalanan 1.358.000. Baik, di sisi perusahaan maupun di sisi laporan rekening koran, saudara jumlahkan, jadi saldo akhir ditambah pos-pos rekonsiliasi menambah dikurangi dengan pos-pos rekonsiliasi yang mengurangi. Akan diperoleh saldo yang sama, ya. Saldo disesuaikan Rp3.028.000.